Iran mengklaim sudah terima uang dari tarif kapal di Selat Hormuz. Apakah artinya Selat Hormuz di bawah kendali penuh Iran saat ini, serta mempengaruhi pembicaraan damai yang tengah dinantikan dunia? Kami akan diskusikan ini bersama Slamet Ginting, pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, dan pengamat hubungan internasional dari Universitas Parahyangan Kishino Bawono. Selamat malam semuanya dengan Tifal di studio. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Pak Slamet, hal yang lazimkah tarif seperti ini di tengah kondisi perang, Pak? Ya, tentu saja perang ini bukan hanya perang militer, tapi juga perang dagang. Karena itu keberanian Iran ini juga menguji batas, jadi testing the limit di Selat Hormuz. Karena ini adalah choke point energi dunia sekitar 20% pasokan minyak global melalui jalur ini. Sehingga kita mesti melihatnya dengan mulai memungut bayaran dalam bentuk tertentu ya, misalnya pengawalan atau akses. Iran sesungguhnya sedang mengirimkan sinyal kontrol de facto ada pada dirinya, walaupun bukan secara de jure. Dan disinilah Iran menguji respon aktor utama seperti Amerika Serikat dan sekutunya di Teluk. Namun tentu saja dominasi ini akan sulit juga terpenuhi, artinya belum tentu Iran itu dominan di sini karena ada kehadiran militer Amerika dalam hal ini armada kelima di Bahrain, juga ada kepentingan global yaitu Eropa, Tiongkok, juga Jepang, sehingga akan menimbulkan risiko eskalasi yang sangat tinggi. Jadi ini lebih tepat disebut asertif postur, bukan dominasi absolut dari Iran begitu. Oke, apakah Anda juga menanggapi hal yang sama di sini, Mas Kishino, bahwa langkah yang diambil Iran ini legal dengan menarik tarif dan ternyata tarif itu rela dikeluarkan oleh kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz? Tapi jawabnya nanti kita jeda azan maghrib dulu, setelah itu kita lanjutkan diskusi ya. Tetap bersama kami. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saya masih akan melanjutkan diskusi bersama Slamet Ginting, pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, serta pengamat hubungan internasional dari Universitas Parahyangan Kishino Bawono. Mas Kishino, kalau Anda melihatnya hal yang lumrah, hal yang wajar, legalkah kemudian ada tarik-menarik uang dan tarif tol ini, kemudian ada yang rela membayar, kapal rela membayar itu kepada Iran? Oke, apakah legal? Saya mulai dulu dari situ ya, Mas. Saya perlu kasih disclaimer bahwa saya bukan expert tentang hukum internasional, gitu ya, karena itu apa ya, keahlian sendiri yang di luar saya. Tapi setahu saya dalam hukum laut itu memang tidak ada aturan yang bilang bahwa satu negara itu boleh mengambil tarif tol seperti yang terjadi dalam kasus Hormuz ini, gitu ya. Ada kebebasan untuk berlayar transit di sebuah wilayah yang itu quote unquote ada di bawah kendali suatu negara. Karena tujuannya adalah supaya perdagangan internasional itu lancar. Dan itu setahu saya. Lalu kemudian kalau ditanyakan ini wajar atau tidak, gitu ya. Paling tidak dari 1945-an ini tidak wajar. Sebelum Perang Dunia Kedua yang berakhir di 1945, ada satu penjelasan tentang bagaimana Perang Dunia Kedua bisa terjadi. Salah satunya adalah karena negara-negara ingin mengendalikan perdagangan internasional, kemudian memberikan tarif, pengen menarik pajak bea masuk setinggi-tingginya supaya tidak ada impor masuk ke wilayahnya, tapi dia bebas mengeluarkan ekspor. Nah, masalahnya ini apa yang terjadi di Hormuz dengan narik tarif ini saya rasa jadi slippery slope, ini jadi presiden buruk bahwa kedepannya perdagangan internasional yang sebelumnya bisa relatif bebas tanpa hambatan seperti ini, gitu ya, ini terancam. Takutnya ini akan jadi contoh ke negara-negara lain yang pegang wilayah-wilayah laut yang menjadi kunci. Misal kemarin saja kita sudah dengar menteri kita bilang mewacanakan atau kepikiran ide bahwa gimana kalau kita narik tarif di Selat Malaka. Oke, mungkin kalau itu bisa dilakukan Indonesia dalam waktu dekat, Indonesia akan dapat benefit dari tolnya. Tapi itu pasti akan membuat negara-negara lainnya marah.
Dan apakah Indonesia bisa sustain dimarahin atau dapat retaliatory action dari negara lain? Saya rasa Indonesia nggak bisa. Dan kalaupun misal kemudian Mesir kepikiran, Panama kepikiran, Gibraltar yang di bawah Inggris, selalu Spanyol dan Maroko misalkan kepikiran juga kayak gitu, yang ada perdagangan internasional itu pasti akan terdisrupsi. Lalu kemudian world tension, tensi politik dunia akan tinggi karena negara-negara kemudian akan saling balas bahwa, oh kamu sudah naikin tarif, aku juga akan naikin tarif tempatku. Dan ya, Perang Dunia Kedua, singkatnya penjelasan ekonominya terjadi karena policy beggar thy neighbor policy. Yang itu ya, tidak jauh dari ketakutan saya kalau kemudian banyak negara melakukan penarikan tarif di wilayah-wilayah perairannya seperti Iran di Hormuz. Oke, sehingga Pak Slamet, kalau saya bilang ini upaya Iran yang tampaknya menegaskan posisi mereka sebagai pemegang kendali di tengah perang ini, makanya kemudian mematok tarif dan ternyata ada yang mau membayar tarif itu kepada Iran, tepat nggak pandangan itu, Pak Slamet? Ya, pertama tentu saja perusahaan pelayaran akan menghindari risiko hukum dan keamanan. Negara-negara pengguna energi juga akan menolak presiden tol ilegal. Ya, tentu beda dengan asuransi maritim, sehingga akan ada penolakan-penolakan juga dari beberapa negara, sehingga ini membuat biaya tidak rasional. Artinya memang dalam jangka pendek menurut saya kemungkinan akan ada yang membayar juga karena kekhawatiran, karena alasan pragmatis ya. Jadi dalam jangka panjang, dalam jangka menengah juga tentu akan ditinggalkan dan akan dipaksa berhenti. Ini kan publik melihat, negara-negara lain juga akan melihat bahwa ini ada upaya saling blokade. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh Iran, tapi juga dilakukan oleh Amerika. Sama juga Amerika juga memasang tarif, kalau tidak akan diloloskan atau akan ditembak. Jadi Anda melihat indikasinya bisa seperti itu perlawanan dari AS, ikut menerapkan tarif juga? iya, kemungkinan juga begitu. Lolos dari situ akan lolos. Jadi ini kan perebutan sumber di Selat Hormuz. Jadi ini justru menurut saya bisa menjadi skenario paling berbahaya. Akan ada saling balas, akan ada saling pembatasan akses, gitu. Apalagi kalau kemudian tahapan eskalasinya bisa terjadi semakin tinggi. Ini yang dicari adalah gray zone, konfliknya di mana, zona abu-abunya di mana. Penyitaan kapal apa iya boleh seperti itu. Terus gangguan navigasi juga bisa dilakukan, baik terutama oleh Amerika gitu. Nah, karena itu Iran juga akan menggunakan drone dan cyber attack untuk melawan blokade Amerika. Ini yang menurut saya akan membuka serangan juga terhadap kapal perang atau kapal tanker dalam waktu dekat jika kedua belah pihak itu tidak mau mengalah gitu ya. Penembakan rudal anti kapal itu potensi juga dilakukan oleh Iran dan juga oleh Amerika. Jadi ini yang membuat serangan ke fasilitas energi di negara-negara Teluk bisa terjadi, terutama akan dilakukan oleh Iran. Jadi akan ada serangan-serangan balasan, serangan udara terbatas juga oleh Amerika. Oke, benefit short termnya jelas ada, yaitu duit. Itu harus diakui. Kalau memang benar klaim itu sudah terjadi ya, bahwa sudah ada pembayaran, sudah quote-unquote bisa terverifikasi, oke, itu benefit ke mereka on the short term. Tapi on the long term, on the mid term juga, saya rasa ini agak tricky. Saya rasa bagi Iran gitu ya, kembali ke kondisi normal itu adalah kondisi idealnya mereka. Mereka mungkin bisa sustaining masyarakatnya untuk mendukung perang mereka karena mereka yang diserang dalam momen ini. Tapi ya suatu saat pasti rakyat mereka sendiri juga akan lelah
akan capek, dan dukungan publik yang wavering ketika momen perang kayak gini, even ketika Iran itu allegedly itu pemerintahan yang diktatorship gitu ya, walaupun ada elemen demokrasinya, lama-kelamaan juga pasti akan terlalu berisik sehingga tidak bisa diabaikan oleh pemerintahan di Teheran. Dan di sisi lain, kalau ini kemudian apakah bisa dianggap sebagai klaim bahwa mereka bisa mengontrol Hormuz, ini wilayah yang dikendalikan oleh mereka? Yes, saya rasa bisa dianggap sebagai bentuk asersi dari Iran bahwa kami mengendalikan wilayah ini pada waktu ini, gitu ya. Walaupun saya juga melihat bahwa gini, Iran bisa mengendalikan Hormuz di waktu ini karena dalam tanda kutip waktunya, konteks momennya memang bisa. Karena kalau gini, katakanlah ada proses retaliasi yang lebih substansial dari Amerika Serikat, atau mungkin dukungan publik terhadap perang ini di Amerika Serikat itu lebih tinggi, saya rasa juga Iran akan kesusahan untuk benar-benar mengendalikan Hormuz. Benar-benar mengancam bahwa kita akan melakukan A, B, C, laying mines, akan taking over kapal dan semacamnya. Karena kalau ada justifikasi yang lebih besar di publik Amerika Serikat sehingga Amerika bisa mengambil tindakan yang lebih substansial, saya rasa Iran juga pasti akan kesusahan. Mereka selama ini saya melihatnya gitu ya, Iran itu kalau mau retaliasi itu di level yang istilahnya setengah-setengah. Tidak terlalu kasar, tidak terlalu besar sehingga kemudian Amerika dari dalam tanda kutip marah besar publiknya, lalu kemudian bilang pada pemerintahan Trump, ya silahkan Pak diserang habis-habisan, monggo gitu, sehingga Amerika kemudian serangan besar-besaran melebihi apa yang sudah terjadi. Nah, Iran saya rasa nggak bisa kayak gitu. Mereka ya udah kita sekarang kendalikan Hormuz, kita serang beberapa kapal, kita taruh mines dan semacamnya. Tapi ya itu karena diperbolehkan karena Amerika tidak bisa melakukan tindakan yang lebih substansial karena tidak ada dukungan publik. Oke, karena bahasanya akan ada pembahasan atau perundingan jilid 2, apakah kondisi semacam ini akan memperumit skenario poin-poin perundingan di antara kedua belah pihak, dan apa hal terburuk yang mungkin harus kita hadapi kalau kemudian ini akan memperburuk keadaan yang ya kita harapkan kan pengen damai ya. Cuman kalau nggak capai kata damai juga nih bakal gimana kemudian? Kita bahas itu nanti ya, usai jeda berikut. Melanjutkan diskusi, Pak Slamet, Anda di paruh sebelumnya sempat bilang ada peluang buat Amerika membalas dengan tarif, begitu juga di kawasan Selat Hormuz saat Iran terbukti menerima bayaran dari kapal-kapal yang lewat ke sana. Sehingga ini juga akan memperumit poin-poin perundingan yang katanya akan berlangsung pada hari Jumat ini di Islamabad, Pakistan, Pak. Ya, kalau secara realistis kemungkinan perundingan ini berhasil sangat rendah ya, karena kedua pihak kan sedang berada pada fase coercive bargaining ya. Tekanan dulu baru negosiasi. Jadi saling menekan. Amerika ingin jaminan kebebasan navigasi dan juga pembatasan militer Iran. Di sisi lain, Iran ingin pengakuan kontrol terhadap Selat Hormuz, dan juga Iran meminta pencabutan sanksi-sanksi terhadap Tehran. Jadi posisi ini kalau kita lihat tidak overlap atau zero sum gitu ya. Jadi dalam jangka pendek. Namun menurut saya di dalam diplomasi segala kemungkinan bisa terjadi. Jadi meski buntu jalur Pakistan tetap bisa dipertahankan karena back channel diplomasi atau jalur komunikasi diam-diam kan sudah terjadi. Artinya sebenarnya utusan Iran, utusan Amerika sudah ada di Pakistan, sehingga ini untuk mencegah salah hitung militer atau miskalkulasi. Ini kan perang itu bagian dari perundingan yang belum mendapatkan titik temu atau konsensus. Jadi yang menarik adalah siapa yang akan memencet atau menekan rem darurat jika eskalasi menjadi terlalu tinggi. Jadi dalam konflik ini saya melihat negosiasi untuk damai langsung, negosiasi bukan untuk damai langsung, tetapi justru untuk mengontrol eskalasi agar tidak meledak
menjadi perang terbuka. Nah, skenario perundingan di Pakistan dalam waktu dekat ini, dalam beberapa jam ini, ada 3 kemungkinan utama menurut saya. Apa tuh, Pak? Pertama, ya deadlock berkepanjangan itu paling mungkin ya terjadi. Perundingan formal ada, tapi tanpa hasil gitu. Perundingan belum tentu menghasilkan gitu. Kemudian konflik tetap berjalan di laut. Skenario kedua tentu saja limited deal atau kemungkinan menengah. Apa itu? Kesepakatannya terbatas. Jalur aman tanker boleh, tapi tidak menyerang target tertentu. Mirip seperti gencatan senjata fungsional. Nah, yang ketiga tentu saja breakdown total. Ini yang berbahaya. Iran keluar dari perundingan, Amerika kemudian meningkatkan aksi militernya, dan Selat Hormuz menjadi zona konflik yang terbuka. Kira-kira begitu. Oke, kalau Mas Kisino melihatnya skenarionya akan bagaimana perundingan yang katanya akan berlangsung Jumat ini di Islamabad? Apakah poin soal tarif ini bakal jadi alot pembahasannya dan bisa jadi Trump akan memainkan tarif? Karena kalau konteks di pikiran awam pasti akan ditarik dengan beberapa kebijakan Trump yang masalah tarif-tarif itu pasti ditarik, masalah tarif resipokal itu pernah diterapkan, bahkan ujung-ujungnya ada permasalahan di internal domestik mereka, tapi dibalas lagi dengan tarif yang baru. Apakah kemungkinan balas-membalas tarif ini juga akan terjadi di perundingan yang sekarang terhadap Iran? Oke, apakah akan ada balas-balasan tarif dari US? Saya rasa kalau tarif dari US terkait misal Hormuz sementara belum ada. Karena saya pikir mereka masih menggunakan balasan yang lebih militaristik seperti blokade seperti ini gitu ya. Terus apakah urusan tarif di Hormuz ini akan mempengaruhi pembicaraan negosiasi besok Jumat? Sorry, hari ini sudah Jumat. Hari ini sudah Jumat ya. Hari ini sudah Jumat. Ya, sebetulnya dari beberapa weekend lalu, pemerintah Iran itu kan sudah bilang bahwa mereka tidak tertarik untuk melakukan pembicaraan yang cuma satu topik. Mereka maunya comprehensive package dalam bahasa mereka, gitu ya, satu paket utuh, bahwa itu terkait kontrol atas Hormuz, itu terkait juga masalah nuklir mereka, terkait juga jaminan keamanan bahwa mereka dan sekutu-sekutunya itu tidak akan diserang lagi oleh Amerika dan sekutunya, yaitu berarti Lebanon dan Yaman, terutama Houthi di sana, aman gitu ya. Terus kemudian aset-aset mereka yang dibekukan karena sanksi Amerika Serikat selama ini itu kemudian dikembalikan, isu kepemilikan rudal balistik, dan kemudian ganti rugi perang. Nah, masalahnya kalau kedua pihak yaitu Amerika Serikat dan Iran itu masih sama-sama, ibaratnya kalau negosiasi kayak gini itu kan kayak orang tawar-menawar, mau beli barang gitu kan. Nah, masalahnya kalau keduanya masih maksimalis, masih ada di titik-titik paling ideal buat mereka, belum mau ke tengah, ya saya rasa ini masih akan deadlock. Berapa persen kemungkinannya, Mas? ini saya yang selalu susah kalau untuk melakukan prediksi kayak gini. Saya seorang saintis, saya akademisi gitu ya, bukan ahli nujum. Jadi tapi kalau melihat posisinya saling bersikeras seperti sekarang ini, jadi kemungkinan deadlocknya atau mencapai sepakat sudah jelas sulit di sini. Masih sulit, sementara masih sulit. Paling tidak di depan publik, mereka masih bilang bahwa kita akan mengejar quote-unquote kondisi idealnya, maksimalnya. Entah nanti ketika di meja perundingan atau bahkan di back channel-nya berhasil, we shall see. Karena kalau kita lihat perundingan-perundingan lainnya, misalnya kasus Israel-Palestina, itu kan perundingannya nggak satu waktu selesai gitu ya. Tapi karena, ada Madrid, lalu kemudian Oslo, lalu itu beda sekian tahun dan beda sekian waktu untuk membicarakan hal yang berbeda juga. Jadi who knows kalau ini nggak deadlock, tapi mungkin beberapa waktu ke depan akan ada terobosan ketika orang-orang dengan di rezimnya berubah, konteks waktunya berubah dan semacamnya. Tapi dalam waktu dekat rasanya masih susah. Oke, maka kalau kondisinya begitu, Pak Slamet, hal ideal apa atau opsi ideal apa yang rasanya paling mungkin untuk membaca keadaan sekarang? Ya, pertama saya membaca diplomasi ini seperti diplomasi dalam bayang-bayang senjata, dalam bayang-bayang meriam dan rudal. Dua-duanya megang itu gitu. Diplomasi tapi saling ancam. Iran menggunakan kontrol maritim sebagai
manfaat yang bisa diterima atau leverage, Amerika juga menggunakan kekuatan militer sebagai tekanan, sehingga di sini eh, Pakistan yang menyiapkan panggung gitu ya, tetap melihat bahwa aktor utamanya ada pada Washington dan Tehran. Nah, perundingan ini menurut saya kemungkinan perundingan masih mungkin terjadi lagi, tetapi tidak dalam waktu dekat karena perundingan atau diplomasi ini lebih berfungsi sebagai kanal komunikasi krisis untuk Hmm. meredakan ketegangan, bukan mencari solusi yang tepat. Jadi ini masih sangat dipengaruhi oleh situasi di Selat Hormuz itu gitu. Dua-duanya dalam tanda petik seperti apa preman gitu, minta minta jatah preman begitu ya. Jadi selama eskalasi militer masih tinggi, maka diplomasi akan selalu tertinggal. Baik. Nah, jadi akan tertinggal satu langkah di belakang konflik. Jadi itu yang saya baca. Baik, Pak Slamet Ginting, Mas Kishino, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya, selamat malam.